rawa. Singkong dimasak dengan santan. Yuk dengerin semua podcast BI Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Sobat Pinisi? Iya. Selamat datang juga di podcast BI Sulawesi Selatan perdana ya pada hari ini, dan mungkin juga saya mau menyapa dulu apa kabar buat semuanya yang lagi nonton podcast ini dimanapun berada ya, mau lagi di jalan, di kantor, di rumah, dimanapun itu, semoga kabarnya tetap sehat dan kita semua juga pastinya dalam keadaan sehat paripurna. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Waduh, saya cukup deg-degan ini. Dan kali ini saya nggak sendiri. Perkenalkan, saya Zasya. Saya nggak sendiri tentunya. Hari ini saya ditemenin sama saya cukup bangga ya untuk memperkenalkan sosok ini sebagai seorang partner saya pada hari ini. Seorang pemimpin BI Sulawesi Selatan, siapa lagi kalau bukan Bapak Kausa Iman Karana, atau lebih akrabnya kita sapa Pak Ci ya? Iya, Pak Ci. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Sasya. Alhamdulillah, nggak ganggu kan Pak, saya Pak? Enggak dong, kita lebih sobat Pinisi semuanya. Iya. Kita harus sharing informasi kepada mereka. Oke Pak, boleh say hi dulu nggak Pak ke penonton atau mungkin ke fansnya Bapak yang ketinggalan di Tokyo Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sobat Pinisi. Jumpa lagi di Pinisi podcast hari ini bersama saya Sasa. Saya cukup bangga dikenal oleh Sasa, sahabat saya kali ini. Nanti yang memperkenalkan Pak Fatah Sasa dulu. Oke Pak. Iya kan? Iya, tapi kira-kira jam segini penonton podcast ini lagi pada ngapain ya Pak ya? Kayaknya mereka lagi pada serius semua ya. Pada serius semua nih penontonnya. Ada satu yang lagi bikin kajian, ada juga yang lagi ngitung-ngitung hasil penukaran tadi itu. Gitu. Iya, banyak banget ya kegiatan mungkin siang ini. Iya, ada juga yang lagi lapar riru tadi. Laporan ini banyak banget Pak. Jadi semua demi Sulawesi Selatan. Betul sekali. Atau mungkin juga nih penonton podcast di rumah ada yang lagi ngecek handphonenya, sibuk balas WhatsApp, atau mungkin sekedar biasa tuh nge-read all semua pesan masuk tuh Pak, saking banyaknya. Banyaknya karena apa? Karena SMS nggak dikenal Pak. Nah itu dia. Nggak dikenal banyak artinya lagi nih Pak. Mungkin salah sambung atau mungkin dapat tawaran pinjaman online Pak. Kalau saya dapat SMS dari terima kasih dari bank. Terima kasih Anda sudah berbelanja melalui kartu kredit ini. Oke. Ternyata istri saya yang belanja. Istri Bapak ya. Banyak terima kasih. Terima kasih, dibalas nggak Pak? Yang penting istri bahagia. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, tadi saya udah sempat nyinggung tentang pinjol nih Pak, pinjaman online. Pak Ci udah pernah dengar belum Pak sebelum tentang pinjol ini? Saya waktu pinjol udah pernah dengar. Pada saat itu ada arahan dari gubernur kita bahwa pinjol juga harus menjadi perhatian kita untuk bagaimana kita membantu menyelesaikan masalah pinjol ini. Gitu. Tapi mungkin kita coba tanyakan lah kepada berkompetensi hari ini ya. Betul sekali. Kita kayaknya ada narasumber yang sudah hadir itu. Betul sekali. Biasanya kalau kita dengerin kata pinjol itu udah ada stigma negatif gitu kan ya Pak ya. Nah bikin resah gitu daripada kita resah berjamaah. Nah kita hadirkan nih sekarang. Bener kan kalau misal penonton podcast nonton sekarang ini jawabannya ada di sini. Daripada resah berjamaah, mending kita hilangkan semua segala keresahan ya penonton ya. Sekarang udah ada Bapak Patahudin, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Regional Sulampua, yang dimana pada hari ini beliau pengen sharing informasi kepada kita semua biar nggak resah lagi, biar nggak terjerat dengan pinjaman online, khususnya pinjaman online ilegal gitu ya Pak. Assalamualaikum Pak Fatah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Salam sehat ya Pak ya. Salam sehat buat kita semua. Berapa lama Pak perjalanan dari kantor ke sini? Wah cukup lama, kurang lebih. Ini kurang lebih 5 menit ya. Lama Dan ya dia Pak. sekaligus sebenarnya reuni ke sini. Tapi bukan karena jalannya pejal-pejal kan?
Oke, tadi kita udah nyinggung tentang pinjaman online nih. Mungkin Pak Ci boleh ada pertanyaan dulu nggak nih sebelum saya nih? Mungkin saya mencapa dulu Pak Sasa, Pak Fatodin. Jadi terima kasih Pak Fatodin sudah hadir di tengah-tengah sobat Pinisi Radio ini. Nah, memang kita lagi bertanya-tanya nih apa sih pinjol itu, karena saat ini kan sedang hits ya pinjol ini, sehingga saya pikir lebih baik kita menyampaikan ataupun memberikan informasi yang diberikan langsung oleh yang punya otoritas gitu. Oleh karena itu terima kasih Pak Fatah. Terima kasih Pak. Di Radio Pinisi ini silakan nanti disampaikan kepada rekan-rekan ataupun sobat Pinisi semua, sehingga semua menjadi jelas apa itu pinjol dan apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi pinjol ini. Betul Pak, apalagi pinjol kan sekarang lagi hype banget kan Pak. Betul, Bapaknya betul. ketawa terus nih, pasti udah punya jawaban banyak nih kayaknya. Boleh Pak Fatah dijelaskan dulu Pak, monggo. Iya, terima kasih. Mungkin pertama tentunya terima kasih ke Pak Ci sudah memberi kesempatan kepada kami di OJK. Saya kira kesempatan yang baik untuk memberikan edukasi ya kepada masyarakat pendengar Pinisi Radio ya. Saya kira benar akhir-akhir ini pinjol menjadi trending topik ya bahasa saya. Ini memang istilah pinjol sebetulnya populer di masyarakat. Iya. Bagi OJK sebetulnya pinjol bukan istilah pinjol yang dipakai. Oh apa tuh Pak? Tapi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebetulnya. Oh ada bahasa ilmiahnya kan ya? Jadi Itu kalau disingkat apa Pak? Layanan? LP Karena apa? milenial suka Jadi singkat. kayaknya nggak populer kalau di sini karena LPUMBTI kan kurang pas. Jadi saya kira lebih pasnya kalau jadi kalau kita menyebut pinjol lebih pas sebetulnya. Memang sudah populer lah di masyarakat. Jadi saya kira istilah itu yang kita sepakati sekarang. Jadi sebetulnya kan merupakan suatu inovasi di bidang keuangan ya. Dia merupakan teknologi yang memungkinkan antara peminjam dan penerima pinjaman itu melakukan transaksi pinjam meminjam dan tidak perlu bertemu. Tetapi cukup dengan memanfaatkan teknologi tadi. Betul. Kalau dulu kan kita mau minjem uang pasti malu-malu gitu kan ya Pak ya. Sekarang malah kita yang ditawarin. Betul. Jadi memang di OJK sendiri Mbak Sasa itu sudah ada ketentuan, ada peraturannya ya. Itu dibuat dalam bentuk POJK, tepatnya POJK nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Jadi Layanan pinjam uang berbasis panjang juga. Pinjol aja lah ya, pinjol aja. Pinjol. Jadi susah. Jadi POJK sudah ada sudah ada ketentuannya. Jadi di POJK itu sudah diatur bagaimana mekanisme macam-macam hak dan kewajiban apa yang harus ada ketika suatu perusahaan itu menjadi pinjol. Jadi termasuk bagaimana proses perizinan dari suatu perusahaan untuk menjadi pinjol. Badan hukumnya bisa koperasi, bisa perusahaan terbatas. Jadi saya kira kalau badan hukum mau mendirikan pinjol, saya kira pedomannya adalah POJK nomor 37. Oke. Nah tadi Pak Fatahudin sempat menyinggung tentang pengawasan dan perizinannya nih. Nah kalau untuk mekanismenya terkait perizinan sama pengawasannya oleh OJK itu seperti apa Pak mekanismenya? Iya, jadi kalau mekanisme perizinan sebenarnya ada 2 tahap. Tahap pertama itu namanya tahap pendaftaran ya. Pendaftaran, kemudian tahap kedua proses perizinan. Jadi ketika sudah dua-duanya sudah bisa beroperasi, artinya ketika sudah masuk ke tahap pendaftaran itu sudah beroperasi. Nah, beberapa hal yang harus dipenuhi ketika masuk tahap pendaftaran itu badan hukum ini baik koperasi ataupun perseroan terbatas itu sudah wajib memiliki
modal di store minimal 1 miliar. Itu kalau perseorangan nggak bisa ya? Harus pada hukum ya? Iya, ini badan hukum. Nah, kemudian tentunya pada saat pengajuan sebagai pendaftaran sudah dilengkapi dengan beberapa dokumen ya. Nah, saya kira dokumennya beberapa bisa dilihat di POJK nomor 7 tadi. Nah, di SLA di OJK ketika dokumen sudah disampaikan dan sudah lengkap, OJK wajib memberikan persetujuan paling lambat 10 hari kerja setelah dokumen lengkap. Jadi nanti OJK akan membuat surat keputusan persetujuan bahwa yang bersangkutan sudah terdaftar sebagai pinjol. Itu tahap pertama. Oke. Tahap keduanya Pak? Tahap kedua paling lambat 1 tahun setelah yang bersangkutan dinyatakan terdaftar, itu sudah wajib mengajukan ini izin. Nah, kalau tidak mengajukan izin itu otomatis ini izin operasi maksudnya. Izin operasional. Ya. Nah, ketika sudah 1 tahun lalu tidak mengajukan proses perizinan, maka otomatis pinjol terdaftar itu hapus, batal. Gitu. Jadi dia wajib mengajukan. Tentunya juga disampaikan beberapa dokumennya yang harus lengkapi. Saya kira nanti rinciannya bisa dilihat di OJK. Sudah ada listnya, anggaran dasarnya, kemudian identitas yang bersangkutan, kemudian macam-macam lah yang perlu dipenuhi. Nah, kalau misal dari satu calon nih Pak, misal udah terdaftar nih Pak, tapi mereka nggak melakukan izin tahap kedua nih, tapi udah melakukan proses pinjaman online, nah ini bisa disebut ilegal kan Pak? Ilegal ketika, jadi ini ada kewajiban bagi pinjol yang sudah terdaftar, lalu tidak mengajukan proses izin, dia harus menyelesaikan seluruh ini kewajiban yang sudah berjalan, karena nanti kan di OJK juga akan memantau kegiatan yang bersangkutan pada saat dia sudah terdaftar, karena mereka sudah beroperasi dan dia wajib menyampaikan laporan secara rutin tiap 3 bulan. Jadi atas dasar itu OJK bisa memantau. Kalau dalam pantauan Pak Fathauddin di Sulawesi Selatan ini ada berapa pinjol yang sudah terdaftar dan sudah berapa yang beroperasi? Jadi kira-kira aja Pak. Iya. Jadi sekarang masih ada beberapa yang baru tahap pengajuan, tetapi sebetulnya kalau pelayanan pinjol di Sulawesi Selatan ini sudah banyak kelompok masyarakat yang memanfaatkan itu, tetapi umumnya pinjol-pinjol ini masih berkantor pusat di Jakarta. Iya. Bahkan ada salah satu bank yang kerjasama dengan pinjol. Ternyata Makassar, Sulawesi Selatan ini potensi nasabahnya cukup besar. Sehingga bank kita juga di sini akan melakukan kerjasama dengan pinjol. Besar, keuntungannya juga besar juga, marginnya lumayan kan? Betul. Nah, jadi margin diatur juga sama OJK. OJK, jadi dalam konteks pengawasan, OJK bekerja sama dengan asosiasi untuk jadi mereka yang ngatur mengenai suku bunganya, mekanisme penagihannya, dan hal-hal yang jadi ada semacam market conduct. Ya, jadi OJK melakukan pengawasan itu ada tiga tahap, 3 sistem ya. Pertama offsite, tentunya dilakukan berdasarkan laporan yang masuk, karena setiap pinjol baik itu masih tahap terdaftar maupun sudah berizin itu wajib menyampaikan laporan secara rutin. Jadi dari situ tentunya OJK punya kewenangan untuk melakukan pengawasan offsite. Kemudian yang kedua market conduct tadi. Jadi OJK menunjuk asosiasi namanya
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Ini. Jadi OJK melalui secara rutin melakukan pertemuan dengan asosiasi tadi untuk melihat secara intensif gimana perkembangan dari para anggotanya. Jadi dipegangnya terkait dengan market conduct ini dan dipakai adalah asosiasi. Tetapi tidak tertutup kemungkinan juga OJK melakukan onsite. Seperti biasa saya kira melakukan mekanisme pemeriksaan langsung ke lapangan deh. Jadi saya kira itu tiga mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Tapi menarik nih Pak, asosiasi fintech pendanaan ini wajib mereka bergabung di situ ya? Iya. Para yang pinjol Pinjol legal. Pinjol legal. Yang legal ya. Yang tidak terdaftar maupun sudah berizin. Oke. Oke.